Jadi manusia itu takdir itu seneng tukaran. Karena tadi sengketa yang mari tukaran, pendapat baik yang masih nyari yang terbaik, sama-sama kebenaran nyari yang paling benar. Karena manusia itu dari awal kurang penggawean. Jadi barang apik cek diperdebatno dengan yang luwih napa apik. Sehingga bayangannya pangeran itu sok ben nak kiamat kapan saja terjadi ku wong lagi sibuk para padu, lagi sibuk gegeran. Wes iku mesti. Karena tadi manusa niku pun watak dasare niku konflik. Ya tadi misalnya pengurus masjid bahkan mungkin organisasi-organisasi perdamaian itu pas rapat ya tukaran. Padahal organisasi ini perdamaian. Ya, tapi pas rapat, lalu solusinya apa? Solusinya begini, sih, debat gini. Padahal organisasi perdamaian, tapi ya tetap tukaran. Asal cek manusia gitu kan. Uniknya lagi manusia itu kalau ingin damai juga harus punya alat untuk tukaran. Nah orang ya tidak. Lalu kalau nanti ngaji kitab dalam salah satu kitab ada makalah gini. Idza ta'asulha fasta'id dalil harbi. Kalau kamu ingin damai, maka siapkan alat perang sebanyak mungkin. Karena logikanya gini ya, kalau misalnya ada bajingan atau penjahat, dia punya bom, punya pedang, terus kamu sebagai orang soleh tidak punya apa-apa, bisa nggak bergening perdamaian? Kan nggak bisa. Mereka terpaksa damai karena kamu punya senjata yang imbang. Jadi kalau musuh kamu punya nuklir terus kayak gak punya apa-apa, ayo damai wae. Kono kan rugi damai. Wong tak bom kena kok damai barang kan itu. Makanya kamu harus punya senjata yang imbang. Makanya dalam tafsir-tafsir itu diterangkan ketika Allah menyuruh kita wa'iddu lahum mastata'tum min quwwati wa min ribatil khaili turhibuna bi aduwa. Kamu umat Islam harus menyediakan alat perang sebanyak mungkin. Itu bukan berarti Allah menyuruh umat Islam perang terus ibuatan. Dalam keadaan dunia yang banyak gesekan seperti ini, orang itu bisa damai justru kalau sama-sama punya senjata. Dan itu teori itu dipakai seluruh dunia. Segamane cara sing didelok wong akeh sing ora jare. Misalnya Amerika kan terkenal dikjaya, Korea Utara ben dirgani Amerika kudu gawe senjata sebanyak-banyaknya. Ya sudah seperti itu sudah teori yang dikatakan Quran. Karena manusia punya watak dolim. Watak dolim itu nak ora diimbangi ya mesti yang satu diinjek. Makanya dalam fikih Islam itu lucu. Fikih rodok jorok tapi gelem ra gelem kayak kudu setuju. Nek cara fikih itu di bojo ayu cek elek. Nek ra gelem mbok kumpuli ra wajib mbok nafakoi. Jadi kono iso ngancam gak bukai dhuwit ra tak kei. Ajane rodok jorok fikih. Itu cara fikih memang gitu. Perempuan itu tidak wajib melayani suaminya jika tidak dikasih nafkah. Lucunya fikih yang merovokasi sing lanang dan wong lanang ra wajib nafkahi nek ora digawe iku wis ora usah terangno iku opo. Jadi fikih itu karena ngikuti teori umum. Makanya Mbah Mun itu fikih kata beliau itu aku mbek fikih ini ra cocok. Aku apa mau omah tapi dagangan perkara itu. Tapi memang secara prosedur fikih gitu. Mana wong kiri-kiri itu hanya dia serantuk jatah kelon karena raiso nafkah itu cara fikih. Memang seperti itu. Karena kiri kok pola, napa? Kiri kok pola. Kalau nak kiri kudu ganteng. Jadi orang untuk jatah, sing wedok sing seneng lah itu ijek untuk jatah. Tapi nak wis kiri elek, nggak wis nolongso. Perkarane memang jadi karena seorang istri wajib melayani suaminya jika tidak kodab nafkah. Bahkan menurut fikih Islam itu boleh rafa. Jadi oleh rafanya hakim. Pak Hakim suami saya kiri itu boleh. Dan itu bisa diceraikan oleh siapa? Hakim. Jadi rafa. Karena tadi manusia itu yakhisimun di mental konflik. Dan mental konflik itu tidak dihilangkan Allah sama sekali kecuali nanti setelah di surga. Makanya Allah ngendikan apa? Wa naza'na ma fi sudurihim min ghillin. Jadi sifat dengki, sifat hasud itu dihilangkan nanti setelah di surga. Artinya di dunia itu antar wong soleh ya mesti hasud. Mana ada sing ora soleh, sing soleh wae kudu hasud. Ya senine. Waktu Indonesia ini rebutan dari presiden iku rebutan masjid
geger. Bahkan rebutan ngeklaim nak salate paling sah, korekoe paling bener itu yo geger. Padahal yang ngerti otoritas itu yang pangeran, tapi manusia tetap menang kalah, geger. Bisu sak PT udah sering dalan yo geger. Kalau sering Pak Bis balapan itu kadang kisah nopo sak PT, sak PO itu. Karena nanti bayangannya pangeran itu ya mesti terjadi pangeran sing ngendikan kiamat itu tak khuduhum wahum ya kisimu. Jadi ben ora men yasinan tok ora paham tak tulung. Bangunan ora paham bangeten. Wahum fi ghaflatin minha bitakhosumin wa tabayu'in wa aklin masyubin. Mesti manusia itu de mental takhosum saling berebut. Makanya cita-citanya Sayyidina Ali dawuh Sayyidina Ali ana awaluman yatsu baina yaday rahmanil khusumah dari Sayyidina Ali. Saya nanti pertama ketemu pangeran itu akan melaporkan musuh-musuh saya. Jadi cita-cita ini. Aku lah di rencana ngono. Aku lah di ben seru, no? Jebule bareng lapor ku ala wah yo nyoro. Sayyidina Ali bede wae anak gue wis lapor jebule. Salah. Karena apa? Ya itu tadi. Manusa itu wis pokoke ngono. Pertama manusia itu Nabi Adam. Iku ya wis geger mbek malaikat. Dari pangeran Adam itu khalifah, dari malaikat khalifah kok manusia mesti seneng geger. Tapi malaikat protes itu ya geger dhewe. Wong pangeran sing duwe kawula kok ngangkat digegeri. Dengan pangeran ra trimo. Wong aku sing duwe makhluk gawe aturan kok mbok gegeri. Iku pangeran. Jadi manusia pertama itu seribet. Pertama ribet mbek malaikat. Bareng Qabil be Habil ya ribet be dulur. Mulai dhisik perkara wedokan. Terus kunane kunong wedok mari ribet. Ka ono wedok tambah ribet. Wis pokoke donya ku ribet wis dinikmati wae no. Dinikmati. Makanya banyak orang top itu. Kalau punya kenalan banyak orang top. Niku ribet itu di manage. Jadi ada salah satu tokoh Indonesia itu terkenal sekali. Nak pidato ra kontroversi ra iso turu. Tapi nak wis pidato wong bingung kabeh iso turu. Niku saya sangat kenal orangnya. Saya supire takoki, "Mau piye?" Tak pidato ini bingung ta. Nak dijawab ra bingung kecewa deh. Dene jawab wah bingung sedanten. Wah, seneng terus iso turu deh. Karena memang konflik itu manusia tetap seperti itu. Jadi apa? Kebaikan pun makanya ada guyonan, ini betul kisah nyata ini, tapi reputasi bernegaranya ini karena sensitif. Ada negara tertentu yang muadzin itu digaji 30 juta. Jadi orang Arab melarat ini muadzin tok itu 30 juta. Naiknya BMW. Imamnya itu digaji 70 juta. Hitung saja kalau 70 juta satu bulan, satu sholat berapa? 70 dibagi 30. Kira-kira berapa satu hari? 2 juta, sekitar 2 juta 200 lah. Enggak kayak Indonesia, imamnya fakir-fakir terus muadzinnya fakir-fakir. Dikira itu satu prestasi negara itu karena mengapresiasi, menghormati muadzin dan imam. Jebule sing kiai Indonesia aja penek, madekman ke salat terus. Maksudnya lah madekman ke salat terus lah ono gajine ngono. Akhirnya kecewa. Semenjak itu ora berani cerita prestasi negara itu pada Indonesia. Ya dia itu bangga negaranya itu menghormati imam sampai digaji, muadzin digaji. Dikirakan Indonesia dinya. Lima imam Indonesia kan fakir-fakir, kadang wis padasane elek imam dhewe, koma dhewe. Macam-macam lah. Nah. Tapi dekne gak ngerti nek Indonesia ku pinter tukaran, pinter debat. Oh, berarti ke sholat terus itu perkara ono gajine itu. Makanya imam di sana sergap-sergap karena kalau nggak ngimami dipotong gaji. Semenjak itu negara itu nggak pernah cerita prestasinya negaranya mengelola imam. Nah itu dunia-dunia mari geger. Saya sering debat sama banyak kiai karena itu. Gue setuju di masjid imami digaji sama ndak. Misalnya saya partai ikhlas, setuju ndak biar ngimami itu ikhlas. Ada yang partai realistis, mereka kan punya keluarga harus dibaji dong, kalau enggak kasihan. Partai realistis versus partai ikhlas. Menang mana coba? Menurut hukumnya Allah mungkin menang ikhlas, tapi partai realistis, masuk uang kok ngimami tok rantuk gaji. Artinya apa? Dalam kebenaran saja bisa diperdebatkan, apalagi barang benar baik batin. Karena manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Ya sudah seperti itu. Makanya nanti benar-benar gak ada konflik itu di akhirat.
Lan akhirnya imam gak bangga. Yo surga imami wangsane hebat nih, jebule mergo digaji. Mandek man ke salat terus ngono gaji ini. Artinya salatnya orang Indonesia itu luar biasa. Imam-imam Indonesia tambah gaji kok. Ya resikonya kadang mutung, itu kan gak masalah. Tapi ya gak masalah lah, tapi tetap pasti bangun apa? Gaji. Mana kalau lu bingung saya hafid mulai digaji, ustadz digaji, kalau bingung bercerita kok berkali-kali. Beberapa pemprov kan ingin mengapresiasi hafid dapat insentif terus ustad. Gua gerita kok jenengan termasuk yang setuju apa enggak? Muni setuju iku kok didik uang kedonyan. Muni ra setuju hafid betul duit kok ora oleh. Aku yang mending ngene. Wong alim ra iso mikir dunya, mending baca. Itu yang tanya itu kadang gubernurnya tanya saya, bupatinya tanya saya, Gus di daerah mana-mana itu ustadz, guru madrasah itu dapat insentif. Terus jenengan Rembang setuju apa enggak? Aku jawab yo ngelatih ustadz seneng duit yo ora apik. Nentang ustadz untuk rezeki ku yo ora apik. Wong ustadz fakir yo akeh tenan. Nah, kula kan wong keramat, gak mati masalah cara orang untuk gaji. Tapi kan tidak semua orang keramat. Kula wong keramat untuk gaji tetap gagal. Tapi rata-rata ustaz kan tidak keramat. Gak keramat, bujune cerewet. Kumpul mertua. Nggak, kalau sampean misalnya jadi, nggak ini cerita wakil singun. Seman setuju nggak kalau ada hafid itu dapat insentif? Ayo, ngaco. Setuju ora? Loh, setuju hafid. Terus gue senang hafid itu di mental materialistik. Setuju tak? Nggak. Terus kita setuju hafid radhi duit. Mungkin ya, jadi guru jago. Jadi memang kebaikan saja bisa diperdebatkan. Makanya dulu kalau ulama, makanya ijtihad itu penting. Ulama dulu itu kalau gejolak-gejolakan itu dalam hal yang tidak mujma'alah ya, tentu dalam hal yang tidak apa mujma'alah. Itu gejolak-gejolakannya itu nggak pernah selesai. Karena memang sesuatu itu pasti mirip ke sana, mirip kemari. Makanya disebut ra'yuna shawabun yahtamilul khata' wa ra'yuka khata'un yahtamilul shawab. Pendapat saya itu taruhannya benar dulu tapi ya mungkin salah, tapi pendapat Anda salah tapi mungkin benar karena mirip-mirip. Misalnya zaman sahabat itu sudah jadi perdebatan gini. Setelah Mekah ditalokkan Rasulullah dan setelah Rasulullah wafat dan Islam sangat-sangat kuasa, bukan sekedar kuasa lagi, sangat kuasa. Paling enggak menguasai Mekah Medina. Itu perdebatannya gini. Kita keluar Medina apa enggak? Sebagian sahabat, enggak, kita di Medina, ini ardu Rasulillah, ini muhajaru Rasulillah, tempat yang dipakai hijrah Nabi. Kita keluar dari Mekah enggak usah. Sholat di Mekah itu fadilahnya sebagaimana 1000 sholat. Wah, debat gitu. Yang separuh enggak. Nguyai segoro itu apik tau orang. Mekah Medina sekarang sudah jadi negara Islam, tapi banyak bumi lain yang belum ada Islam. Menyebarkan Islam itu penting, enggak penting. Efeknya meninggalkan Mekah Medina. Hanya separuh sahabat yang meninggalkan Mekah Medina. Mimbainihim itu orang-orang keren, Kak Sayyidina Ali. Sayyidina Ali akhirnya Sakan Al-Kufah. Dia hidup di mana? Kufah. Abu Darda hidup di Syam. Salman Al-Farisi hidup di Palestina. Karena dia milih pendapat, kok nguyai segoro, sehingga sampai harus ditinggal. Akhirnya menyebarkan Islam kemana-mana, termasuk barokahnya mazhab itu ada yang ke Cina, terus terdampar di Selat Malaka, terus ada yang ke Aceh. Makanya banyak yang berpendapat Islam masuk Indonesia ya era apa sahabat. Tapi kalau ditanya bagaimana hukumnya meninggalkan Mekah Medina, ya buruk. Negara sebaik itu kok ditinggalkan. Tapi bagaimana hukumnya membiarkan bumi lain tanpa dai, ya buruk. Terus kayak jawabmu gitu. Jadi dalam kebaikan saja ada perdebatan. Kayak gue ya misalnya, dia hukumnya dolan be konco traktir ya apik. Dia hukumnya neraktir konco nganggu jatah belanjane bojo. Elek. Akhirnya jare nglanang-lanang jono dhewe Gus ora jatah bojo atau jatah konco. Karena duitmu cukup nak ora. Ya itu sudah semua manusia itu wahum yakhisikum. Makanya sampean kalau beda pendapat itu sing biasa wae. Coba wong saiki beda pendapat geger. Beda pendapat itu sudah fitrah. Enggak mungkin. Kita ada beda pendapat itu enggak mungkin. Di kampung-kampung kalau ada masjid speaker di mana-mana saya sering ditanya. Wadah yang bagus.
Kandani nak adzan juga banter-banter, mengerameni tonggo. Nak niat sholat terus adzan nak isteko. Sing sitok, yo ora kudu banter ben siak. Sing sitok. Mau sedemen dipisoi tok, mergo sing ora seneng malah mau misoi tok. Sing wis seneng tanpa adzan pun yo tanpa adzan rame-rame. Maksudnya wis salat ke milih ndi. Dulu tuh perdebatannya gitu. Abu Bakar nak wiridan ning masjid itu wirih banget. Selirih-lirihnya. Umar nak wiridan biar, tapi ranggusan sistem zaman itu, tapi banter aja. Tapi sengramen lah, intinya sengramen. Ketika Abu Bakar ditanya Rasulullah, ya Abu Bakrin, kenapa kamu melirihkan suara? Jadi saya itu malu sama Allah. Dia itu zat maha mendengar. Jadi saya mengeraskan suara itu malu. Kayak pangeran butuh suara keras saya. Umar ditanya, kenapa kamu terlalu keras? Umar jawabannya sederhana, bener-bener ngantuk. Makanya nggak ada satupun ulama yang mengatakan Umar itu Abdul min Abi Bakar. Mungkin jawabannya yuk kadang sederhana banget. Malahnya ijma' ahli sunnah Abu Bakar Abdul min Umar. Kalau nak dua jawabannya kok bener ngantuk. Padahal jawabannya Abu Bakar, kalau nu izin kalian pangeran yang maha pendengar kok banter-banter. Rasulullah dalam banyak hal ya gitu, ketika banyak masalah itu sahabat dongo banter-banter. Nabi duka, innakum latatuna as-somma. Kamu tidak berdoa sama zat sing budek. Maka kamu enggak usah banter-banter. Jadi andaikan ada istighosah pakai sound system banter-banter itu ya perlu dipertanyakan. Lah pangeran wis krungu gegere ngono lho Bang. Tapi misalnya mazhab itu kamu pakai, terus ada pertanyaan, dangdutan saja banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh banter? Masalah mana? Ya asal ijek dunia itu masalah. Kemilah dia. Ini cerita saja. Kalau manusia itu istighosah jaluk tolong sama pangeran kan? Pangeran sudah dengar tanpa sound system apa enggak? Kenapa banter-banter? Nah, tapi kalau tadi dibalik, dangdutan saja banter-banter. Kenapa kalimat thayyibah tidak boleh? Jadi manusia itu memang potensinya itu ya khisimun dalam kebaikan saja. Jibril kurang kondangi itu buantai malaikat-malaikat ya. Masyhur itu. Siapa yang enggak ngerti Nabi Ibrahim? Nabi Ibrahim itu nabi keren. Diobong ning geni sampai Namrud. Jibril datang. Saya utusan Tuhanmu, melihat kamu mau dibakar simpati. Nah terus piye jare Nabi Ibrahim? Ya nak aku juk tolong tak tolong. Enggak, saya tidak minta tolong sama kamu. Wong kowe padha aku padha makhluk. Kena wani ngomong ngono mbek Jibril. Nabi Ibrahim santai. Maksudnya iku ora mbek aku sing nulung, kowe kondo aku tak kandakno pangeran. Jare malaikat Jibril, jare Nabi Ibrahim, lho nak soal pangeran rasa kondo kowe pirsa. Artinya ngene lho, padha kekasih pangeran yo bantah-bantahan ajrine. Nah ngono nang partai politik ora men geger kowe. Mana ana partai politik geger biasa, Jibril geger mbek Nabi itu. Biasa wae. Lan iki sampeyan takoki mungkar nangkir kudu wani ben seru napa. Takoki marep buka kulo guru TPQ. Oh. Ngenyek wong guru TPQ jadi takoki marep buka. Sing mulang niku kula. Sampeyan ra tau mulang malah takok. Jelas. Malaikat. Dia itu masyhur itu, termasuk keramatnya Imam Malik itu gitu. Dia itu punya teman guru madrasah. Neng akhirat dicetakoki mungkar nakir marbuka. Malaikat Malik matur pangeran. Gusti malaikat jinan kandhani iki ambek guru tauhid takoki marbuka. Akhirnya pangeran yang nyalano malaikat yo sing jenis ngono kok coba takok. Lucu tuh guru tauhid takoki. Sesuai kaji Nabi bisa takoki waman Nabi juga. Ah perkara. Kaji Nabi Muhammad bisa takoki waman. Ya tapi Nabi malah takoki waman. Makanya menurut pendapatnya ulama-ulama itu pertanyaan mungkar nakir itu tidak bisa digeneralisir. Tidak semua orang alami itu. Saya tidak punya rencana untuk mengalami pertanyaan itu. Karena
Karena pasti bila-bila. Nah, angger wong ngono Kanjeng Nabi kena pisan. Terus Kanjeng Nabi apa kena pertanyaan waman Nabi Yuka. Kan ora kebayang. Makanya masyhur itu. Sama lihat di kitab Nurul Dzolam itu karangannya Syekh Nawawi. Syekh Nawawi Al-Bantani itu sarahnya apa itu Aqidatul Awam. Yang Nurul Dzolam yang sarahnya apa? Aqidatul Awam. Itu dikarang Syekh Nawawi. Itu diantara keramatnya siapa itu? Sayyidina Umar. Sayyidina Ali itu pernah minta ya Allah beri saya kasaf mukasafah. Mau kepengen roh meletene Umar zaman ning dunya gerwong disentai. Jajal dekne iku hubungane piye mbek mungkar nakir. Wani gak nyentak mungkar nakir. Kepikirane Sayyidina Ali Umar itu ning dunya kenangane gerwong tau disentak Umar. Jake wani gak nyentak sinten? Mungkar nakir. Minta sama Allah supaya ngalami kasaf. Kasaf itu ya mukasafah. Mukasafah tawalam gaib. Itu di dunia wali biasa, nah kira tahu banget. Di dunia wali itu biasa dan itu pasti mustajab. Mukasafah. Umar mati kabudut tunggu nih minta kasaf. Tawanan. Umar tangi turus tangi ke kuburan di sewantai. Bukan akhir teko dengan wajah sangat mengerikan. Sayyidina Ali nyeritakno wajahnya itu kal kidril goli kaya ompreng sing nyala. Wes pokoke seru. Wah, Sayyidina Ali kalah iki kiok ora salah kiok. Ternyata apa? Gua mungkin akhir baca kono Umar ngupatek. Kamu tahu ngedapi siapa kamu? Saya ini teman dekatnya kekasihnya Allah. Ada ini nggak ada Allah kancane. Kamu tahu saya ini siapa? Ana sadiqu habibillah. Saya ini temannya kekasihnya Allah. Bukan akhir mulai mikir waduh piye. Orang nyentak wes disentak sih. Ini bisa kamu pakai nanti. Kowe roh aku. Wah, aku biasa gue jalanan ngalor itu. Kemudian cari muka anak, jajal woco. Ya repot. Siapa ya? Kan gue wodok, orang kon moco. Kan mau gue wodok. Akhirnya karena nangis nih pangeran. Nangis Gusti, selama ini saya biasa nyentak, kenapa sekarang malah dibentak? Gitu. Terus kata Allah, ya sing sopan sithik iku kon. Semenjak iku mungkar nakir itu punya aturan. Ya ngene aturane, ojo prosedur teman-teman, wae nek ketemu kekasihku ojo garang teman-teman. Semenjak itu sudah tidak segarang itu. Terus Sayyidina Ali intinya terus, oh ternyata konsisten. Maksudnya Umar itu di akhirat pun masih main sentak. Ya bagus lah konsisten maksudnya apa? Bagus. Karena tadi manusia itu punya mental wahum yakhisimun. Itu enggak bisa enggak. Sudah di perdebatan kebaikan. Makanya rapat keluarga apa? Masih niate silaturahim tetap dolan ning dulur niate silaturahim bareng dulure rapati perhatian. Dolani adu-adu rapati rahab. Gremeng kan padahal niate silatur. Itu ada organisasi perdamaian kira-kira di internalnya banyak konflik kan? Banyak padahal jenenge organisasi perdamaian. Coba itu bom-bom dari Amerika atau mana itu kalau ngebom negara tertentu kan karena negara ini apartheid atau apa. Tapi untuk berdamai juga melewati apa? Bom dulu. Untuk memaksa satu negara agak perang ya dipaksa dengan alat perang. Coba Indonesia dijajah Jepang. Jepang tuh mau pulang karena dipaksa sekutu. Jadi untuk damai saja dipaksa dengan alat perang. Itu dunia. Betapa ada idealnya dunia. Untuk damai saja harus perang. Makanya idza aratta sulhan fasta'id dalil haqq. Kalau kamu ingin damai pun harus menyediakan alat perang. Karena kalau yang punya apa-apa pasti diinjak-injak. Ya sudah seperti itu. Ini dunia. Semuanya enggak pernah sempurna. Tapi damai harus perang, harus paling enggak punya alat perang. Karena mentalnya manusia itu wahum yakhisimun. Sampai pas kiamat ini cek wahum yakhisimun. Makanya ya sudah seperti itu. Tapi nanti insya Allah barokah kesolehan itu perdebatannya dalam kesolehan yang dialami malaikat Jibril dan Nabi Sinten Ibrahim. Malaikat Jibril empati ya karena kekasihnya Allah dibakar. Ibrahim merasa dekat sama Allah, gak perlu perantara Nabi siapa? Malaikat siapa? Jibril. Nah, itu bagus ya, perdebatan dua orang soleh. Banyak lah. Rasulullah dengan Jibril. Ya sering kadang-kadang debat, tapi perdebatan orang-orang soleh itu memang luar biasa.
Cocok kok debat Kiai Indonesia bagi negara sebelah sisi tok. Wah, negara kami imam masjid itu digaji gini-gini. Niate pokrol jebule jadi Kiai Indonesia. Mandek man ke salat terus lah ono gajine. Jadi akhirnya kan yo malu tuh ternyata sholatnya terus itu karena apa? Gaji. Orang Indonesia tetap sholat tanpa gaji, tapi gerbangnya jalan terus. Loh iya, saya sebagai kiai itu sering bingung kalau ditanya gitu. Saya sering kenal bupati, gubernur. Kalau sering tanya, saya itu ingin mengkhidmati agama di Jawa Tengah atau Jawa Timur, ingin ngasih insentif sama guru Madin. Saya sebagai kiai kan bingung, muni setuju didik uang material, muni rasa setuju, ngosok ustaz tapi untuk rezeki kok ditentang. Nah gue jenis setuju, swawune ini gue dilebokno lafadz yakulu, wa yakulu. Tegesilan dawu sapa wa ta'ala dawu imtazil yawma. Imtazumi sawo sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna wong-wong sing dosa. Lan iki nunjukno nak zaman ning donya iku kancanan wong kafir sing ora harbi ki angsal. Mergo orang benar-benar terpisah dari wong kafir teng akhirat. Makanya ulama-ulama tidak mengharamkan misalnya ada mahasiswa Indonesia kuliah di Jerman atau enggak apa-apa, sementing jaga imannya. Karena wajib terpisah mbek wong kafir iku nak wis teng akhirat imtazul yauma ayyuhal mujrimun infaridu adil mukminin intakhtilatihim bihim. Saat di akhirat benar-benar orang mukmin harus terpisah dari orang kafir karena alamatnya berbeda. Tapi kalau di dunia kan ada hajatil muamalah, ada hajat muamalah. Ya, tadi asal tidak harbi, ada asal kafir yang tidak musyrik. Nah, karena ada hajat muamalah. Ya, ada hajat apa? Muamalah. Mau tidak mau. Misalnya kamu ya haji ya pakai pesawat. Bikinan Amerika. Orang Amerika bisa punya uang ya nak pesawatnya kepayon digo haji. Kalau enggak ya ada yang rental ya bangkrut. Ya, tapi kau nak misalnya ranggu pesawat atau sampai melaku. Ya asal di dunia itu pasti ada saling interaksi sosial. Paham ya? Nah, nanti benar-benar terpisah wamtazil yauma ayyuhal mujrimin itu nanti, napa? Nanti. Guys, enggak bisa dihindari. Wamtazulan misau sira kabeh al yauma ing dalem iki dina ayyuhal mujrimuna eling-eling wong sing dosa. Saya punya sekian cerita ya supaya sama tidak jadi ekstremis. Allah mentakdir dunia itu sudah seperti ini. Sudah kamu tidak boleh protes. Kayak apa Nabi Musa itu Sofiyullah. Sing rumat Nabi Musa cilik sapa? Fir'aun. Ketika Rasulullah lahir itu panitiane ra kowe Abu Lahab. Wong roh kabeh. Pas Nabi lahir itu kowe Abu Lahab berjasa ndi? Berjasa Abu Lahab. Abu Lahab saking senenge ponakane lahir lanang ganteng. Candaleme dekne mestine iku penting bagi dia dihibahkan ke Sayyidah Ami. Nah, iki jenenge Suwaibah napa? Al-Islamiyah. Cara Jawa wis kira sange wangi aku nduk nggih wangi dulurku wae mergo duwe bayi. Kayak apa? Dia yang tasyakuran, yang ribet karena iya, kekasih pangeran di rumah Abu Lahab, Musa di rumah. Nah, dunia serai dia. Ya sudah seperti itu, kamu mau apa? Lah pangeran yo ora risi tenang ae. Misalnya Abu Lahab protes, kalau nanti ngurmat kekasih jenengan, iya dunyaku semua. Selesai kan? Dunyaku dipangan kekasihku, selesai kan? Misalnya Firaun protes, riyen sing ngurmat Musa kula lho Gusti. Aku dunyane sapa? Dunyane jenengan yo wis masalah yo opo? Pangeran santai ora. Tapi nak kowe ada bayangno wong saleh kudu steril ta wong kafir lah terus kowe gak tau maca sejarah. Nabi Musa itu rumah. Lahir kanjeng Nabi ini sing manitiani. Abu Lahab. Yes ngono dunya biasa wae, urip wis biasa wae. Maksudnya biasa wae penting saleh, di hati saleh, rezeki wis minawos. Wae ta'alluq wae pangeran, ora usah sok suci, ora usah sok bener dhewe biasa wae. Dunya wis kabeh kersane napa? Pangeran. Ya sudah seperti ini. Yang saleh kaya salabah malah akhire suul khotimah. Padahal dulu disebut hamamatul masjid, tukang itikaf. Gak tahu mulai ke masjid, tapi akhirnya suul khotimah. Wahsi sing mateni kekasih Nabi, rupane mateni Hamzah ditakdir husnul khotimah. Makanya donga ya muqallibal qulub tsabbit qalbi ala dini. Kita tidak pernah. Nah, kenapa kalau saya ngaji PD, mereka aku muji pangeran, saya tidak pernah mikir awak. Tak penting awak, penting muji pangeran. Ngaji itu artinya kan muji pangeran, muji ilmune pangeran. Ya sudah selesai. Itu anakku itu mau mikir awakmu dhewe. Mulane ndonga mek ngaji ku derajate dhuwur ngaji. Muga ngaji muji pangeran, nak ndonga mikir awake
dewi. Makanya masyhur itu ada dua kelompok di masjid, yang satu diskusi halal haram, yang satu berdoa. Terus Nabi keluar dari rumah berdiri, sempat ragu, saya kemana? Akhirnya Nabi ngendikan mereka itu berdoa, kalau Allah mengabulkan ya disembadani. Tapi mereka belajar halal haram. Itu perintahnya Allah, saya sebagai Nabi. Terus akhirnya Nabi gabung kelompok yang belajar halal. Karena belajar halal haram artinya ingin menghidupkan hukumnya Allah Ta'ala. Tapi nak wong dongo kepinginnya itu kabul kajanti. Ingin mikir awake. Makanya saya termasuk ulama yang jarang berdoa. Tapi ya berdoa tapi kadang-kadang. Nah gue kan gak kontribusi ning agama rapati ya ndonga. Oh, dasar murahan. Ya tapi piye mulang ya ora payu. Jadi kadang-kadang kalau dibantah, lah jenengan mulangi payu Gus, lah kalau ora payu donga ngono. Ya tapi aku ngerti pangeran bakal nyembadani barno kok Gus. Pangeran ya paling ya tiga isi dik ngono cukup umum. Kalau termasuk orang yang enggak setuju ya kalau orang sholawatan terus berlebihan tapi khidmah ini Nabi kurang. Maksudnya gini loh sholawatan berlebihan ya. Redaksi sholawat tentang Nabi itu kecil. Bukan sholawat jumlahnya enggak. Redaksi tentang Nabi itu kecil. Sementara tentang keinginannya itu saya tidak suka. Saya suka sholawatan itu ya yang nyifati Nabi banyak. Kemudian keinginannya kecil. Itu bagus. Kayak Ihya itu. Kayak Ihya Abdul Hasan Asadili itu. Kalau dongo itu jaluknya mau swidik. Paling baris paling terakhir. Misalnya gini. Nahmad juga ya man wa wa la ilaha illa anta ar-rahmanur rahim. Itu langsung in sampai nyifati Allah itu 99. Warmono nganti berkuras-kuras. Lagi terakhir mau njaluk donga sithik. Nah kowe kan enggak. Muni muji Allah mau basa-basi tok. Alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Mau nggo syarat tok. Baru ke Allahumma inna nas'aluka nganti telung lari. Telung halaman. Tapi pas muji pangeran alhamdulillah rabbil alamin wassalatu wassalamu ala Muhammadin. Baru ku terus donga njaluk makan, tolak buala. Oh, aja. Mana jare pangeran? Muji kekasihku suwi di dongane kecangkeman. Nah saya juga suka jenis itu. Harusnya sholawatnya itu yang panjang. Maksudnya nyifati Nabi yang panjang. Baru mintanya sedikit. Itu bagus ini. Lebih akhlak. Makanya saya diantara sholawat yang senang itu sholawatnya Habib Ali Al-Habsyi yang arang sing tutur. Kalau beliau baca sholawat itu sholatan yattasilu biha ruhul musolli alaihi bi fayam basitu fi qalbi sirru nuri ta'alluqi bi wa hubbi wa yuktabu biha bi inayatillahi ta'ala fi hisbi. Jadi dia baca sholawat itu, ya Allah berikan sholawat kepada kekasihmu Muhammad. Dengan sholawat ini rohnya saya, musolli itu rohnya saya yang membaca sholawat bisa sambung dengan rohnya Rasulullah. Dan setelah sambung saya terhitung sebagai orang yang mencintai Rasulullah. Dan saya berharap dari cinta itu saya tertulis sebagai umatnya. Nah, gue kan enggak mau sholawat itu saya termasuk orang yang enggak saya loh ya. Tetapi ya tetap baik dibanding nganggo primbon ya satu sholawatan. Tapi gue punya etika lah dengan Rasulullah itu. Gue kalau dongo nyifati Nabi yang banyak, ya baru keinginan. Kan banyak sholawat yang seperti yang saya misalnya di kitabnya Sayyid Muhammad ada. Wa sholli ala sayyidina Muhammad nuri kalam alladzi wa nyifati Nabi itu sampai panjang lebar baru menceritakan hajatnya. Kalau kamu kan enggak nyifati Nabi basa-basi, mau sidik kan. Malah kadang orang, misalnya ala Muhammad. Kok ala Muhammad, muni Sayyidina aja di soal. Ya, misalnya terus baru kudungannya apa? Panjang. Saya termasuk yang enggak setuju. Karena itu menurut saya kurang etika. Makanya Rasulullah itu kalau berdoa, kalau sudah nyifati Allah, coba tak beri satu contoh saja doanya Nabi. Alhamdulillahi hamdan yuwafi ni'amahu wa yukafi'u mazidah ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika 'azimi sultanik la nuhsi sana'an 'alaika anta kama asnaita 'ala nafsik. Itu sudah berapa itu nyifatina? Itu belum doanya tuh. Nah kamu kan enggak. Alhamdulillah rabbil alamin Allahumma ya Allah ikti hajati wa gremeng seramu tuh kan. Jangan gak bakat wali. Nanti kalau itu sih sedun. Kalau sering ngamini dungane wong ngono, tapi ning atiku amin itu maksudnya amin barno mawon Gusti. Dadi aku amin tapi amin ku barno mawon Gusti. Wong ora jelas ngono.
Jadi aku muni amin tapi amin barno maksudnya. Ya Allah barno amin. Jadi karena tadi setahu saya doanya para nabi, para wali itu memang seperti itu. Ya coba itulah doa tadi aja yang saya sebut itu berapa kalimatnya? Apa? Alhamdulillah hamda yuwafi ni'amahu wa yukafi mazidah ya Rabbana lakal hamdu kaya bampairi bicara diwajika adimi sultani la nuksi sanaan alika anta kama asnita ala. Enggak terhitung pujian saya kepada engkau sebanyak engkau memuji pada diri engkau sendiri. Allahumma ini a'udzu biridhoka min sakhatika fi mu'afatika min uqubatika wa bika minkal. Allahumma sholli bi haqqi jabarutika wa bi khawsika kan panjang sekali doanya wali-wali itu, tapi semuanya bersifat ya Allah. Bahkan banyak yang kemudian lupa enggak doa. Coba haji, doa haji itu coba. Labbaik Allahumma labbaik la syarika lak innal hamda wan ni'mata laka wal mulka la syarika lak. Wa ni'mat itu kan labbaik saya siap melaksanakan perintahmu ya Allah sa'dik. Engkau yang punya pujian, engkau la syarika lak. Itu malah enggak ada, jarang malah ada doanya. Itu kalimatnya talbiyah semua. Allahumma antal azil akram itu sudah seperti itu. Karena tadi al-mu'min yashghaluhu sana 'ala Allah min ayyakuna li nafsihi dzakiran. Mukmin sejati adalah sibuk memuja Allah sampai lupa jatah dirinya sendiri. Nah, kowe kan gak mujine Allah basa-basi, dongane tenan. Jadi makhluk aneh gitu. Jadi hubungan mbek pangeran itu aneh. Ya tapi jangan rapakat wali, semuanya ikut dadi ini. Ya dok ngono, kok mari wali kakean malah gak elit. Nah, tapi saya mohon itu di sholawat itu usahakan jumlah paling enggak jumlah sholawatnya banyak, doanya sedikit. Paling enggak misalnya kamu tidak punya kalimat yang apa baik ya mau sholawat yang 100 itu gak ada salah. Biar guling-gilingan apa kita menyebut kekasihnya Allah lebih banyak ketimbang kita menyebut hajat kita sendiri ya gitulah. Paling enggak punya etika seperti itu ya. Kalau kamu enggak punya sikot-sikot sing keren, bacalah sholawat berapa? 100 terus cerita awak Gusti utang kula kathah. Mungkin ra jawab wis roh. Tapi kan kita menyebut kekasihnya sampai 100 nyebut utang bisa. No cowok nyebut kekasih bisa, nyebut utangnya. Berarti yang gue nak ditakoki pangeran. Kowe nyebut kekasihmu piro pisan, nyebut utang 100 dasar rayu utang. Ya ada, saya termasuk orang yang setuju tadi. Jadi kalau redaksi sholawat cari yang mujinya Nabi lebih lebih banyak. Karena itu nanti lebih diridhoi Allah Taala. Coba Allah sendiri kalau nyebut nabinya itu hitung saja. Laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Jadi rasulun min anfusikum, seorang rasul yang sejenis dengan kamu. Terus azizun, orangnya sangat terhormat. Alaihi ma'anitum, rasul ini siap menanggung apa yang kalian tidak mampu. Kowe ra bakat mlebu swarga baru kaya syafaate Nabi akhirnya mlebu swarga. Kowe ra kelar korban, Nabi tahu mengorbankan kita semua. Dokha Rasulullah bikab ini terus ada an ahli wa hada amman lam yutokhi min mati. Jenenge alihima anitum, Nabi menanggung apa yang kalian berat. Azizun, Nabi itu ali terus harisun alaikum, Nabi sangat berkomitmen menyelamatkan kalian. Haris itu keinginan yang berlebihan itu jenenge apa? Haris, ya kuno namanya nih ngungseng, keinginan yang over. Nabi itu sangat berkeinginan kita ini maslahat. Terus bil mukminina raufur. Allah yang zat yang super saja kalau nyebut nabinya nyifati sebanyak itu. Ada ayat lagi misalnya, Rabbana wab'ats fihim rasulam minhum yatlu alaihim ayatika. Muhammad itu siapa? Seorang rasul yang membacakan ayat-ayat Allah. Wa yu'allimuhum, seorang rasul yang mengajari mereka Alkitab wal hikmah. Wa yuzakihim, seorang rasul yang membersihkan akhlak-akhlak kita. Jadi artinya Allah punya tradisi kalau nyifati rasul itu banyak. Juga nyifati orang-orang sekeliling rasul. Makanya menurut saya madhab Syiah itu enggak pas. Karena Allah kalau nyifati Rasulullah itu jika nyifati orang-orang di sekeliling Rasulullah, dan itu dengan pujian. Yaitu Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda walal kufar ruhama'u bainahum tarahum ruk'an sujada yabtaguna fadlan minallahi warid wa nasimahum fi wujuhim min atharis sujud. Itu kan panjang sekali. Dan orang-orang sekeliling Muhammad adalah begini. Kayak apa Allah muji para ashabu Rasulullah? Masa kita ikut kelompok yang menghina
ashabnya apa? Rasulullah. Makanya kita tetap madzhab ahli sunnah apa? Wal jamaah, yaitu mencintai semua sahabat. Karena Allah saja yang Tuhan mensifatinya dengan sehormat itu. Mensifati apa? Ashabu Rasulullah. Disifati orang-orang yang saling kasih sayang sama orang mukmin. Tarahum rukaan sujud dan komitmen hidupnya untuk rukuk dan sujud. Si mahum fi wujuhim min asari sujud. Sudah asari sujud terus diterjemah, nanti sensitif. Cuma setahu saya asar sujud itu nanti setelah di akhirat orang sering sujud itu jabahnya itu ada nurnya. Tapi kalau ada yang nafsirkan asari sujud itu warna tertentu ya semua itu sensitif. Dan jelas asari sujud itu ya sudah seperti itu. Seneng kamu kok hasut. Kowe nyen provokator, nak ono apa ya? Ada hal yang begitu terus mau berlebihan. Teke yakisimun. Nah, kalau berarti kepentingan pokoknya ayat si mahum fi wujuhim min asari sujud, bahwa dalam jabahnya itu ada asari sujud. Itu masyhur kan, saya terangkan ya, tapi kalau jauh sensitif biasa wae. Suatu saat Rasulullah itu ngendikan begini, nanti saya kata Nabi akan nyafaati kalian semua. Sahabat-sahabat tanya, ya Rasulullah dengan sekian miliar orang bagaimana kamu mengenali kita? Saya ulang lagi, suatu saat saya nanti akan nyafaati kalian karena saya kenal kalian. Maksudnya di akhirat. Ya napa? Di akhirat. Terus sahabat tanya, ya Rasulullah bagaimana engkau mengenali kita sementara nanti di akhirat bermiliar-miliar orang? Terus Nabi ngendikan gini, jika kamu punya unta dengan tanda tertentu, saya ulang lagi, jika kamu punya unta punya tanda tertentu, dalam jidatnya ada begini, dalam tangannya ada gini, dalam kakinya ada gini. Maka apa kamu bisa membedakan untamu dengan unta orang lain? Ya bisa ya Rasulullah, karena unta kita khas. Misalnya kaki depannya ada putihnya, kaki belakangnya ada putihnya, dalam baduknya ada putihnya. Terus kata Nabi, inna ummati yud'auna yaumal qiyamati hurran muhajjalin min asaril wudu. Nanti umatku nanti wajahnya juga bersinar, tangan kakinya juga bersinar. Jadi asar itu saya pastikan secara riwayat itu akhirat, maksudnya tentang akhirat. Tapi bahwa yang di dunia ada yang memulai asar itu ya monggo mawon. Loh itu bagus kan, artinya ekspresi percepatan. Tidak apa-apa loh, daripada kok kowe ra jelas ini. Maksudnya ya orang ngethok ya pancen jarang sujud tenan. Wes ora usah sensitif, tapi yang jelas ya nanti. Ya sebenarnya kiamat ruang samu. Nanti hisab itu nanti kalau hitung hanya sekitar 3 jam. Hisabnya sak dunia itu hanya sekitar. Karena malaikat itu tidak kesulitan sama sekali. Tak warai ya. Ini nggak akan salah saya dalam hal ini karena riwayatnya sahih. Kenapa hisab itu hanya butuh rubu'un nahar, 1/4 dari siang enggak. Anggap saja siang itu 6 jam atau 12 jam itu aja terserah. Kalau 12 paruhnya kan 6 ya. Seperti 1/4-nya berarti 3. Itu gini, jadi nanti di mahsyar itu kan yaumatab jadu wujuh wa taswaddu wujuh. Sudah yang kafir itu kelap, hilang. Wajahnya, tubuhnya semuanya gelap. Yang mukmin itu semuanya terang. Jadi sudah yang tasyadu wujuh wa taswaddu wujuh otomatis terus ningkat. Terus pergerakannya itu delala yang tabyadu wujuh itu ke kanan. Yang taswaddu wujuh ke kiri. Maka kamu jangan punya sinar yang kelap-kelip. Nanti kena bego yang karena nggak jelas tadi. Maka kamu harus sinarnya yang sejelas-jelasnya. Hurran muhajjalin min asarin. Bila perlu nur kamu sampai menembus langit saat itu. Makanya ketika orang mukmin sudah nurnya ada di muka, ada di tangan, masih ngendikan Rabbana atmim lana nurona, karena takut masih kena bego tadi. Karena kalau hanya wudu tok, sikil tok kan, bayangkan di miliaran orang kan bisa agak kelihatan. Tapi kalau nurnya sampai nembus langit kan, itu siapa kok nurnya sampai? Kan malaikat langsung tak. Lan hafal Quran, alim kan insya Allah nurnya itu. Sama zaman itu masih berdoa, Rabbana atmim lana, sempurnakan nur kami. Karena nanti identifikasi malaikat berdasar tadi. Kalau ada nur berarti diletakkan ashabul yamin. Kalau nggak ada nur, ashabul shimal. Nah malaikat yang dibawa biku itu kira-kira detail nggak? Dugaan saya kalau kelap-kelip pasti kena simal. Wah ini partai kiri kan. Pemenang yang wudhunya mau dulet sirah tok sidik. Karena anak mazhab Syafi'i. Sebetulnya meskipun itu sah, sebaiknya kalau basuh sirah itu kabeh ben ora kelap.
kelip mana-aneh pepes terus dulat-dulit tok. Iku sok ben ya kelap kelip. Ya sudah ya. Setelah itu kata ngendikane pangeran yu'raful mujrimuna bisimahum fayukhadhu bin nawasi wal aqdam. Orang-orang pendosa kelihatan maka diletakkan di kiri. Nah sama yang orang-orang baik simahum fi wujuhim min asari. Jadi ayat itu jelas tentang akhirat. Tapi kira usah terus provokasi. Seneng kok ya khisimun maksudnya provokator gitu. Jadi nanti yang mukmin jelas nurnya. Lah nur ini nanti dengan kadar iman kamu, perilaku kamu. Ada yang kelap-kelip, ada yang... Nah yang kelap-kelip ini orang kena bigo itu tadi. Nanti setelah kena bigo ikut ashabi simal, yang kelap-kelip disortir lagi. Malaikat yang bagian detail kan ada nanti. Lah ini terus ditubir neraka. Yang kafir benar-benar neraka, yang ini ditubir neraka. Itu nanti ini yang ngelok kanjeng Nabi digoleki ya ini itu. Mana sakit kanjeng Nabi, mana ono kiai soleh darani, nah iso soleh dewi sakit Nabi, mereka terus goleki. Di umatku sing kelap-kelip terus dicari disapati ya, imma langsung dituruti Allah wa imma diubasik ning neraka ya terserah rencanamu piye kon aku tapi yang jelas apa kiamat itu cepat sekali karena tadi ada identifikasi tadi makanya hanya cukup 3 jam karena tadi yang jelek kelihatan jelek yang baik kelihatan baik makanya cepat ya araful mujrimuna bisimahum orang pendosa dikenali lewat alamatnya yaitu taswadu apa wujud. Kalau orang baik dikenali lewat tabyadu wujud. Nah terus setelah nyingkir, ini ngono tak warai kiamat. Setelah nyingkir, itu faduri babe nahum bisuril lahu ba. Setelah tersingkir tadi, terus lalu ada pintu penghalang, pintu pemisah. Nah pintu pemisah tadi yang sisi kanan langsung jadi surga, yang sisi kiri jadi neraka. Itu disebut faduri babinahum bisuril lahu bab batinu fi rahmatu wa dhahiru min kibalihil adab yang pintu arah kanan otomatis wilayah surga yang pintu kiri otomatis wilayah neraka. Nah problemnya ketika penutupan pintu itu dah yang kelap-kelip itu katut kemana ini yang makanya kamu jangan malak partai yang apa kelap-kelip yang nggak jelas itu koalisi kemana. Kalau partai besar kan iso nyalon presiden, partai kecil kan ikut mana ini kan? Sing sak isore sak persen, 2% ini kan repot. Lo coba misalnya nur kamu 2%, berarti gelap kamu kan 98%. Kira-kira malaikat mengkategorikan kemana coba? Ayo jawab. Gelap, loh kok ada semangat padahal itu bagian dari kamu. Kalau satu tubuh itu sinarnya hanya 2%, kira-kira kategorinya itu partai gelap, partai terang. Kode semangat kode ini. Berarti kegaruk kemana? Kiri. Tapi bisa saja malaikat cara berpikir gini. Tapi kok ada cahayanya? Padahal kata Allah, yang bercahaya ashabul yamin. Kan nggak ada bilang cahaya terang. Bisa saja malaikat, alhamdulillah berpikir begitu. Ya nanti kita rayu saja supaya berpikir ini kan yang penting ada cahaya. Kan Allah tidak bilang terang apa kelap-kelip. Ya mungkin saja asal ada cahaya dikategorikan lahu nur, punya apa? Nur. Tapi yang jelas saat itu pun yang sudah punya cahaya masih berdoa Rabbana atsmim lana nurana ya Allah saya mohon sekali nur-nur kami sempurna